Oke, halo, selamat pagi semuanya, ibu-ibu. Selamat pagi. Gimana kabarnya? Sehat toh hari ini? Ada beberapa ibu yang lama, beberapa ibu yang lama yang kemarin udah ikut. Ada Mbak Detia dari Bandung. Mbak Detia, kamu 37 minggu ya. Apa yang kamu rasain saat ini? Sehat sih, Mbak. Cuman nafasnya agak masih ngos-ngosan. Nafasnya masih ngos-ngosan. Iya, Baik. Terus selain itu apa lagi? nggak ada keluhan lain sih. Alhamdulillah dari awal sampai akhir. Oke, sip, enak banget. Rumahmu bagus banget loh itu. Jadi aku begitu ikut kemarin itu, ini kaca gede-gede, enak banget belakangnya. Iya benar-benar. Oke, yang kamu rasain ikut apa toh? Kemarin lupa aku. Optimalisasi ya. Iya, Oh, kemarin ikut yang optimalisasi. iya Apa yang itu. kamu rasain yang kemarin? Kemarin tuh emang aku kan sebelumnya yang bertimbol ini juga udah ikut. Aku rasa itu kelas yang kemarin agak bener-bener kerasa semuanya. Badannya bener-bener kerasa semuanya gitu. Jadi memang agak apa ya, agak linu-linu tapi it's okay sih, masih bisa buat sekarang kelas gitu. Oke, baiklah. Kan bener-bener kerasa semuanya sih, enak sih badannya. Oke, semangat ya. Iya. Baiklah, thank you Mbak Yeah. Detia. Terus ada yang aku mau tanya dulu ke wait. Mbak Steni Bekasi, yuk sekalian mumpung kamu maju ke depan. Mbak Steni, apa yang kamu rasain Mbak Sten? Ya, Mm-mm. yang aku rasain ini sih tangan kram. Oke, tangan kram. Sejak usia kehamilan berapa minggu tangan kram? Kayaknya 29. Awal-awal ini tuh trimester 28 ya, 28 tuh udah berasa sih. Trimester oke, 28 udah berasa. Kemudian setelah itu apa lagi selain itu? Sama kaki, paling tangan sama kaki aja sih. Tangan sama Sama tadi pagi sesek gitu karena jadi tuh bayinya kayak masih muter gitu, ntar di bawah, ntar di atas. Nah tadi pagi tuh kayak nyesek di apa bagian diafragma sini. bagian atas. Oke, baiklah, sip. Nah, nanti sebelumnya pernah atau sering yoga nggak sebelumnya? Iya udah pernah sih, udah beberapa kali yang fit ya, prenatal fit, bukan yang untuk birthing. Bukan yang untuk birthing. Oke, baiklah, sip. Kita belajar nanti pelan-pelan ya Mbak Steny ya. Oke, baiklah, thank you. Nah, untuk yang lain nanti sambil aku nyapa di sela-sela ya. Jadi hari ini kita bicara tentang prenatal gentle yoga dengan menggunakan birthing ball. Birthing ball itu sebenarnya alat. Jadi kalau misalnya hari ini teman-teman semua sebagian besar di atas 25 minggu atau 30 paling banyak itu 30 minggu ke atas, ada yang sudah 37 minggu juga gitu kan, bentar lagi lahiran. Banyak yang mengira bahwa birthing ball itu dipakai hanya untuk pas hamil trimester 3, betul kan? Jadi dikiranya untuk nurunin kepala ke panggul saja gitu kan. Padahal sebenarnya benar nggak? Benar tapi tidak 100% benar karena sebenarnya birthing ball itu adalah tools. Birthing ball sama gym ball sama gimnastik ball sama nggak? Sama gitu kan. Hanya bedanya cuman kalau yang megang ibu hamil jatuhnya jadi birthing ball namanya. Tapi kalau yang megang guru fitness jadi gym ball gitu ceritanya. Jadi beda yang megang saja gitu. Nah, tapi bahannya sama, semuanya sama. Hanya saja penggunaannya yang kadang-kadang beda. Sama seperti yoga. Yoga tok ya, yoga tanpa properties. Yoga untuk yang tidak hamil sama yang hamil sama nggak? Sama-sama yoga. Hanya saja kalau yoga pada ibu hamil ada beberapa adjustment. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yang harus di-adjust, yang harus dimodifikasi gerakannya supaya tetap aman untuk ibu hamil kayak gitu. Sama, birthing ball juga sama.
ada beberapa gerakan yang memang untuk ngebantuin ibu hamil. Jadi birthing ball itu properti. So kalau misalnya dipakai untuk trimester 1 boleh banget, hanya saja tinggal penggunaannya gimana, dipakai untuk apa gitu ya. Jadi misalnya kalau trimester 1 berarti goalnya apa? Goalnya adalah untuk menjaga keseimbangan dan meningkatkan stamina dan membuat tubuhnya lebih beradaptasi dengan si perubahan hormonal kayak gitu misalnya. Itu yang dipakai untuk trimester 1 misalnya. Jadi kalau kita bicara tentang yoga kan yoga itu adalah semua gerakan-gerakan yang dilakukan dengan menyatukan antara gerak, nafas, dan pikiran. Jadi usahakan teman-teman nanti setiap kali melakukan gerakan yoga, satu, yang harus diperhatikan adalah pakemnya, yaitu basicnya atau pondasinya. Pondasinya di mana? Kaki, gitu kan? Kuncinya di yoga adalah di mana bumi dipijak, di situ ditekan dengan kuat. Jadi pokoknya bagian tubuh mana yang dekat sama bumi itu yang penekanannya lebih banyak. Dan harus seimbang ketika neken atau ketika melakukan tumpuan atau ditumpu, itu harus seimbang antara depan, belakang, kiri, kanan, itu harus seimbang. Itu namanya pondasi yoga. Jadi kalau misalnya sekarang teman-teman duduk, berarti yang neken mana? Yang paling banyak nekennya ya yang dekat sama lantai, berarti tulang duduk, itu yang jadi tumpuan, sebarin ke kaki, kayak gitu. Jadi bukan di area tulang ekor misalnya. Kalau misalnya berdiri berarti tumpuannya di mana? Di kaki, telapak kaki, bukan di dengkul misalnya. Karena kalau di dengkul nanti hiperekstensi. Hiperekstensi itu dengkulnya jadi meleok gitu kan. Nah, atau misalnya merangkak. Merangkak berarti tumpuannya ada di lutut, punggung kaki, di tulang kering, dan juga di telapak kaki. Tangan gitu kan. Nah, itu pun dibagi, telapak tangan dibagi sama berat, dibagi sama belakang gitu, sama lutut dan tulang kering gitu kan. Bukan di bahu atau di siku, sehingga membuat akhirnya Anda jadi bahunya jadi tegang atau sikunya jadi yang udah bengkok, tangannya jadi tambah bengkok gitu kan. Nggak bisa begitu. Jadi itu untuk yang yoga. Usahakan setiap kali melakukan gerakan selarasi dengan nafas. Maksudnya selarasi dengan nafas berarti apa? Inhale usahakan selalu dari hidung, exhale juga usahakan dari hidung. Apakah salah kalau aku nanti exhale keluar lewat mulut? Enggak salah. Tetapi kalau itu dilakukan terus-menerus, energimu cepat banget dropnya, gitu kan? Nah, karena ketika membuang nafas lewat mulut pasti keringan mulutnya, energinya jadi keluarnya banyak, itu yang pertama. Kemudian jadi harus inhale dari hidung, exhale dari hidung. Pada saat kita inhale, usahakan inhale adalah gerakan-gerakan ketika kita open. Sedangkan exhale adalah gerakan-gerakan ketika in the full pose. Gitu kan? Jadi misalnya aku dongakin kepala. Kepalaku aku dongak, berarti inhale karena menjauhi pusat tubuh. Pusat tubuh apa? Udel. Jadi ketika aku dongak inhale, aku nundukin kepala exhale. Aku buka tangan inhale, aku tutup exhale. Aku naikin tanganku ke atas inhale, aku turunin exhale. Kebayang ya? Jadi aku tegakin badan inhale, aku lipat tubuh ke depan exhale. Gitu. Jadi itu adalah gerakan-gerakan di yoga. Kemudian atau exhale dilakukan pada saat full pose. Full pose itu pose akhir. Berarti kalau misalnya pose akhirnya adalah melipat tubuh ke depan, berarti inhale pas berdiri naikin badannya dulu, panjangin tulang belakang, lipat tubuh ke depan baru exhale. Gitu. Jadi nanti teman-teman nyelarasin sama nafasnya sendiri-sendiri. Nah, karena sekarang ini kita grup, jadi dan melakukan gerakannya itu nafasnya, pola nafasnya akhirnya jatuhnya sama, padahal nafasmu beda-beda. Jadi nanti pas latihan di rumah usahakan melakukan gerakannya smooth seperti Anda merasakan siklus nafasmu sendiri-sendiri.
Jadi ngerasain sesuai dengan siklus nafasmu sendiri. Jadi ritmenya juga disesuaikan dengan siklus nafasmu sendiri. Itu yang paling penting. Nah, usahakan jangan sampai ngos-ngosan. Gitu. Jadi ketika melakukan gerakan, movement, usahakan jangan sampai ngos-ngosan. Ada beberapa gerakan nanti. Ada yang vinyasa, ada yang modelnya part by part. Jadi part by part itu stylenya Iyengar. Kalau vinyasa berarti flowing. Apa maksudnya flowing? Jadi gerakannya itu kayak ngalir, gitu kan? Inhale, tarik nafas, angkat tangannya, exhale, buka tangan, kemudian langsung kakinya buka, terus naikin tangannya naik ke atas, lipat tubuhnya ke depan. Itu dalam satu waktu gerakan, itu dalam tiap kali ganti nafas, inhale dan exhale, gerakannya bisa beda. Itu namanya flowing atau mengalir atau vinyasa. Tapi kalau partial atau yang Iyengar itu ada penahanan pose. Nah, tujuan penahanan pose untuk apa? Aku mau teman-teman ngerasain, oh rasanya ototnya yang digerakin yang ini. Gitu kan? Contoh yang paling gampang, kita coba sama-sama dulu ya. Coba rentangin tangan, satu aja tangannya. Tangan kiri boleh, tangan kanan boleh, ke samping. Ya, rentangin. Dah, aku pakai tangan kiri nih. Sekarang kalau kamu cuma ngangkat tangannya di sini doang, semua orang bisa. Tapi aku mau teman-teman coba ngangkat tangan tapi ini lengan, ini kan coba pegang lengannya. Lengannya itu kan gember-gember ya, apa? Giur-giur ya, nggak ada tenaga. Nah, sekarang bawa tangannya itu bertenaga, set gitu. Deketin ototnya ke tulang. Coba. Kenceng nggak jadinya? Bisa ngebayangin nggak? Kemudian kalau nggak bertenaga, lepas, santai aja. Ini giur-giur lagi. Kalau bertenaga berarti aku tarik lagi. Ini jadi kencang, gitu ya? Kebayang? Nah, itu yang dimaksud bertenaga, ya kan? Jadi yoga itu apa? Mendekatkan si otot, ligamen, dan fascia untuk mendekat ke tulang. Supaya apa? Supaya kuat, firm. Supaya supple. Supple itu benar-benar gilik gitu loh. Jadi supaya badan Anda itu enggak, kalau misalnya badan kenceng gitu kan. Jadi bukan, gemuk itu bagus. Tetapi bukan gemuk yang gemur-gemur, tahu nggak? Ngerti ya? Yang kayak jelly gitu, bukan yang kayak gitu, tapi gemuknya itu yang padet gitu loh. Nah, itu yang kita lakukan untuk si gerakan-gerakan yoga ini nanti. Jadi gerakin panggulnya misalnya, otot pahanya harus dikencengin misalnya. Itu pun juga teman-teman harus mulai ngerasain, oh oke, daerah situ yang dikencengin kayak kita. Nah, harapannya pada saat inhale tarik nafas, kemudian kamu masuk on the pose, begitu masuk ke exhale, sebelum kita mengakhiri pose-nya, Anda ngerasain otot mana yang ditekan. Jadi kalau misalnya tekan kaki, teman-teman juga harus tekan kaki. Kaki belakang tekan juga kaki belakang. Jadi harus ngikutin sesuai dengan instruksi dan ngerasain apa yang harusnya dirasain. Oke? Jadi itu yang nanti kita lakukan dan kita perhatikan. So, usahakan nanti teman-teman bajunya dimasukin supaya nanti perutnya kelihatan, kemudian jilbabnya dirapetin di leher supaya lebih kelihatan. Sudah? Oke. Teman-teman silahkan duduk di atas balok. Balok boleh apa saja boleh ya. Boleh balok, boleh selimut. Kalau ada balok siapin balok, boleh buku boleh, kemudian taruh di belakang. Duduk di atas balok. Pada saat duduk di atas balok, jadi pada saat duduk di atas balok, Sandy kamu sebelah sini. Nah, Sandy hari ini tuh beberapa hari ini Sandy itu kolokan, jadi dia mintanya deket sama mamanya terus. Karena di rumah kan ada pudel baru, dia cemburu, jadi dia lagi kehilangan nafsu makan, dia cemburu,
gitu. Jadi pengen tidur terus sama deketin terus gitu, takut cintanya mamahnya terbagi. Oke, sekarang duduk di atas balok, kemudian duduk Sukhasana. Bola deketin, yang nggak ada bola nggak apa-apa, tetap lakukan aja. Di situ nanti ada beberapa opsi yang bisa dilakukan. Oke? Nah, kemudian silahkan panjangkan tulang belakang dulu. Duduk, panjangkan tulang belakang. Taruh tangannya di samping kanan, samping kiri, panjangkan tulang belakang, putar bahunya ke belakang. Oke. Kemudian letakkan dulu tangannya di depan dada, gosok-gosokkan tangannya dulu. Good. Nah, rasakan hangat dulu. Baru setelah itu letakkan tangannya di perut sambil tundukkan kepala. Pejemin mata, tarik nafas panjang dan dalam. Tarik nafas panjang dan dalam, kemudian hembuskan pelan-pelan. Inhale dan exhale. Nafas pelan dan dalam. Pusatkan perhatian hanya pada nafasmu. Seberapa nafas yang masuk, seberapa panjang nafas yang keluar. Sembari komunikasi sama bayinya, bayangkan pada saat tarik nafas. Tarik nafas, masukkan udaranya, alirkan ke area dada dan juga perut. Kemudian buang nafas, buang semua stres. Buang semua ketegangan yang ada. Oke. Lakukan beberapa kali sambil ngobrol sama bayinya. Niatkan dan sugestikan bayiku sehat. Hari ini kita akan melakukan gerakan yoga. Dan fungsinya supaya badannya tetap sehat, staminanya tetap terjaga, imunnya tetap bagus, posisinya bayinya bagus, tubuhnya siap. Lebih siap dan makin siap, baik itu otot, ligamen, fascia, tulang-tulangnya, sendi-sendinya, siap untuk proses menjalani kehamilan dengan nyaman dan proses persalinan. Oke, nice. Kemudian pelan-pelan buka mata, pandangan lihat ke bawah di matras di depanmu atau lantai di depanmu, baru ke depan. Oke. Nah, kemudian sekarang letakkan tangannya di paha lagi. Lalu inhale, dongakin kepalanya. Inhale, dongakin kepala. Exhale, tundukin kepalanya, rasakan tulang leher belakang jadi ke-stretch sampai punggung tengkuk belakang. Inhale, tarik nafas. Exhale, buang nafas, tundukin kepala. Inhale, tarik nafas lagi. Exhale, tundukin kepala. Last one, inhale, tarik nafas. Lalu exhale, tundukin kepala lagi. Oke. Kemudian inhale, posisinya di depan. Nah, lalu silakan siapin bolanya. Bola ditaruh di tangan kiri. Ya. Yang nggak ada bola, tangan kirinya taruh di bawah saja. Oke. Kemudian naikkan tangan kanannya. Tangan kanannya naik ke atas. Kemudian pegang telinga kirinya. Jadi tangan kanan pegang telinga kiri. Lalu patahkan lehernya ke kanan. Kalau pas nak matahin lehernya ke kanan, bahu kanannya jangan naik. Bahu kanannya turun. Jadi rasanya kayak kita kejar-kejaran. Telinga kanan ke kanan dekat sama bahunya, tapi bahunya nggak ikut naik, bahunya turun,
gitu. Nah, bahunya turun, jadi selalu ada space. Sedangkan tangan yang kiri, itu ujung jari tangannya saja yang menjauh. Yang nggak pakai bola, cukup angkat tangannya ke samping. Oke? Kemudian dari sini, panjangkan tulang belakang. Inhale, exhale. Inhale, dan exhale. Kemudian kita gerakin bolanya. Inhale ke samping, ke belakang, jauh. Tapi badannya tetap, kepalanya tetap. Kemudian exhale ke depan. Coba rasain di area mana yang di area leher. Inhale ke samping. Nah, yang nggak ada bola, ke belakang sama ke depan aja, sama. Exhale ke depan. Last one ya. Inhale jalan ke belakang. Badannya tetap tegak. Exhale jalan ke depan. Oke, kembali tegakkan badannya. Inhale up. Exhale turunkan. Kebayang? Siapa yang ngerasain leher yang ada di sini di depan sama sampai belakang terasa? Ya, semua ngerasain ya. Jadi ini kayak ketarik, bener-bener ketarik. Nah, sekarang lakukan lagi, tetapi tangan ini kan ini jauh nih si bolanya ini, pakai jari jemari tangan kan. Lalu tekan, nggak cuman jalan, tapi dia tekan. Jadi ada tekanan, set tekan. Jalan tapi nekan, bener-bener nekan. Supaya kamu ada ototnya nyalur sampai ke tengkuk dan bahu, ini sampai kerasa gitu loh. Kebayang ya? Coba sekarang begini doang, kemudian coba tekan bolanya. Kerasa sampai mana? Sampai di lengan atas, betul? Nggak nekan. Tekan lagi, nggak nekan. Tekan lagi, nggak nekan. Kebayang? Jadi, nah ini nanti tekan, kemudian mundurin, maju, mundurin tengah, kemudian maju ke depan. Oke? Nah, itu yang kita lakukan satu kali lagi. Nanti yang kanan nggak ditekan, lalu ditekan juga. Nah, yang nggak pakai bola, kamu boleh taruh di sini, di bawah, jadi posisinya seperti ini. Naikin tangannya ke atas, tapi ada tenaga ke belakang, ke depan. Bayanginnya kayak ada bolanya benar-benar lurus. Tapi tangannya lurus ke depan sama ke belakang sampai kamu ngerasain leher yang ada di sini. Ya, yuk kita coba sekarang. Dengan penekanan ya, naikkan tangannya kanan ke atas, tekuk, pegang telinga kiri, patahkan lehernya ke arah kanan, bahunya saling kejar-kejaran, ya bahunya ini. Kemudian tekan tangannya dulu, tangannya tekan. Kemudian inhale, exhale ke belakang, bertenaga, tekan ke belakang. Inhale ke tengah, exhale ke depan, bertenaga lagi, press. Inhale ke tengah, exhale ke belakang, press lagi. Lalu inhale ke tengah, exhale ke belakang, press sampai kerasa, pressnya sampai kerasa. Inhale ke tengah, kemudian naikkan tangannya, inhale, exhale turun. Kerasa sampai di lengan atas sampai tengkuk, kerasa ya? Oke, sekarang ganti. Sisi satunya. Tanpa tenaga dulu ya. Naikkan tangan kirinya naik ke atas, inhale, taruh di sini. Patahin, kemudian saling berjauhan. Saling berjauhan telinga sama bahu kiri ya. Kemudian panjangin dulu. Kemudian inhale, exhale ke depan dulu boleh. Inhale, exhale ke belakang sejauh yang kamu bisa. Inhale, exhale ke depan sampai kerasa di tengkuk. Inhale, exhale ke belakang. Inhale, exhale ke depan.
Inhale, exhale ke tengah. Sekarang tekan. Ya, tekan ya. Tekan tangannya ke bola. Inhale, exhale ke depan. Tekan tangannya. Tekan. Oke, inhale, exhale ke tengah. Oke. Inhale, exhale ke belakang. Tekan lagi. Bolanya ditekan. Badannya tetap tegak ke depan. Inhale, exhale ke tengah. Tekan ya. Inhale, exhale ke depan. Oke. Inhale, exhale ke tengah. Oke. Kemudian inhale up, exhale kembali. Nah, sekarang taruh bolanya lagi ke kiri. Kaki kiri lurusin ke samping. Buka, lurusin. Oke. Kaki kanan ditekuk. Oke. Nah, lihat. Kaki kirinya, dia telapak kakinya harus menghadap ke arah langit-langit. Jadi tidak jatuh begini, tapi menghadap ke arah langit-langit. Otomatis lutut, tempurung lututnya menghadap ke atas. Jadi ini lutut yang kalau nggak kerja, kalau kerja berarti tarik. Jadi ini ototnya kamu tarik ke arah soket hip. Rasakan ini ditekan. Jadi seolah-olah kamu menekan ke arah tanah dari mulai tungkai sampai betis, sampai lutut, sampai paha, tekan ke arah tanah. Oke? Aktif. Nah, sekarang ini bolanya taruh di samping saja, samping sebelah kiri. Oke? Yang nggak pakai bola nanti pegangnya di tulang kering. Ya. Sekarang inhale, naikin tangannya ke atas, Amsa. Exhale, lipat tubuhnya ke sisi sebelah kiri. Lipat, jauhin bolanya. Tahan. 1, 2, 3, 4. Inhale up lagi. Exhale ke samping. Yes. Inhale up lagi 4 kali. Exhale ke samping lagi, jauhin bolanya. Good. Bolanya ditekan juga. Inhale up. Exhale ke samping lagi, press panggul kanannya, press ke balok. Kemudian kakinya aktif. Inhale up. Exhale kembali. Sekali lagi. Nanti habis itu ada variasi ke depan. Naikkan tangannya ke atas. Inhale. Exhale, lipat tubuhnya ke samping. Oke. Press baloknya, bolanya. Inhale up lagi. Exhale press lagi. Panggul kanan nggak boleh keangkat tapi ditekan. Inhale up. Exhale kembali. Good. Last one. Inhale up. Exhale kembali lagi, tahan. Kemudian bawa tangannya ke menjauh dari ke dekat kaki. Lipat. Nah, tahan. 1, 2, 3, 4. Bawa bolanya ke depan. Oke, taruh tangannya ke depan. Oke, inhale. Sekarang kaki aktif. Exhale, lipat tubuhnya ke depan. Yang nggak pakai bola, taruh balok di depan. Buat pegangan. Sekarang, inhale ke tengah. Exhale, lipat tubuhnya ke depan. Pandang tetap lihat ke depan, jangan tunduk. Punggungnya panjang, kakinya aktif. Press kakinya ke matras. Sekali lagi, inhale. Exhale, lipat tubuhnya ke depan. Tahan. 1, Pandangannya ke depan. 2, 3, 4. Kembali. Oke, yang dirasain mana? Yang dirasain pada saat kita melipat tubuh ke samping, yang dirasain adalah pinggang yang ada di sini. Kemudian apalagi? Yang dirasain betisnya juga berasa. Pada saat kamu melipat tubuh ke depan, punggung kerasa. Oke, kita coba ya. Sekarang gantian.
Buka kaki kanannya dulu. Kaki kanannya buka. Oke. Nggak apa-apa, Bella lagi mencoba untuk nge-refresh lagi tampilannya. Yuk, kaki kanannya panjang dulu dan aktif. Tempurung lutut, otot pahanya kencengin ibu-ibu. Tempurung lutut, otot pahanya kencengin. Oke. Kalau sudah kencengin, bolanya tadi taruh di samping. Sudah? Sudah ya? Nah, sekarang kakinya harus aktif dulu ya, kaki yang kanan. Kemudian pada saat nanti melipat tubuh ke samping, panggul kiri nggak boleh keangkat. Jadi bokong kirinya tekan di balok yang Anda dudukin. Supaya Anda kerasanya sampai di sini. Ya, sampai ke pinggang. Yuk, mulai ya. Inhale, naikin tangannya ke atas. Inhale. Exhale, lipat tubuhnya ke samping. Inhale, deketin bolanya. Exhale, lipat lagi lebih dalam. Kalau bisa lebih dalam, lebih dalam. Good. Inhale ke depan lagi, ke atas. Exhale, lebih dalam lagi ke samping. Press kakinya, jangan lupa. Inhale, sekarang bertenaga tangannya. Exhale, lipat lebih dalam lagi. Bertenaga tangannya. Press. Oke, kemudian inhale lagi, exhale bertenaga lagi lipat, press panggulnya. Oke, tekan kakinya. Kemudian inhale, exhale turunin. Sekarang kita akan coba lagi ke sana tapi bawa ke depan ya. Ulang ya, yang sekarang bertenaga ya. Inhale, tangannya naik ke atas, tangan ke kirinya. Exhale, lipat lebih dalam lagi dibanding yang tadi. Press. Taruh agak ke depan. Good. Inhale, deketin. Exhale, lipat lagi. Lebih dalam lagi. Tekan baloknya. Bolanya. Inhale ke tengah lagi. Exhale ke samping. Nice. Tekan lagi. Last one. Inhale, naik. Exhale, lipat. Nah, kemudian deketin bolanya, geser ke arah kaki. Tempurung lutut, otot pahanya kencang. Tahan. 1, 2, 3, 4. Inhale up, kemudian geser bolanya ke depan. Nah, kaki tetap aktif, ingat. Deketin bolanya dulu, inhale. Exhale, lipat tubuhnya ke depan, jangan bungkukin badannya, panjangkan tulang belakang, kaki tetap dipres. Nice. Inhale kembali. Exhale, lipat tubuhnya ke depan, lebih jauh lagi, pandangan lihat ke depan. Press kakinya, bokongnya press, punggungnya panjang. Inhale kembali. Exhale, lipat lagi, lebih dalam lagi. Good. Kemudian inhale kembali, last one. Exhale, lipat lebih dalam lagi. Punggungnya lurus. Panjang. Tahan. 1, 2, 3, 4. Kembali. Yang sini monitornya. Oke, sekarang tekuk kakinya. Anda boleh taruh bolanya di belakang boleh, atau di depan boleh, di mana aja. Tekuk kakinya dideketin. Badan konasana. Apa namanya, butterfly pose dulu, goyang-goyangin panggulnya. Oke, gerakin dulu. Nah, sudah. Sekarang lurusin kaki depan. Kaki depan lurus. Kalau Anda mau seperti saya boleh, supaya jaga badannya tetap punggungnya tetap tegak, jadi nggak boleh lean back. Jadi silakan diatur aja boleh. Jadi bolanya taruh di belakang untuk menjaga supaya badanmu tidak lean back ke belakang. Jadi badanmu tetap tegak. Lalu siapin si strap, taruh di depan.
Buka kakinya lebar, selebar panggulmu atau lebih lebar lagi boleh. Kemudian tangan lurus, tangannya lurus sejauh mungkin grab. Yang satu juga, tangannya juga lurus grab. Sejauh mungkin. Oke. Nah, movementnya adalah lihat tempurung lutut Anda. Jadi, ini kan kalau nggak kerja. Begitu kerja, aktif, berarti kakinya flexing, tempurung lutut otot pahanya kencang. Jadi ototnya itu ketarik. Kelihatan nggak ototku? Kelihatan ya? Ketarik ke atas. Ya. Jadi tekan panggulnya. Nih, ini kalau nggak kerja. Kalau kerja berarti tekan tempurung lutut otot pahanya kencang. Press. Panggulnya di press, tulang duduknya press ke ke balok. Oke. Lurus ya. Badannya lurus, tangannya lurus. Inhale, exhale, release. Lagi. Inhale, aktif lagi kakinya, press lagi, kakinya ditarik ke arah soket hip. Exhale, lepas. Lagi. Inhale, tarik lagi ke arah soket hip. Exhale, lepas. Last one. Inhale, tarik ke arah soket hip. Tekan ke baloknya, tulang duduknya, tekan, press ke balok, rasain. Aku nggak bisa ngecek Anda, tapi Anda rasain. Tekan di balok, tahan, inhale, up, naikin tangannya ke atas. Dandasana Utthasana. Panjang. Panjangin tangannya ke atas, tekan tulang duduknya, kakinya press. Inhale, badannya tegak. Exhale, tahan. Inhale, exhale, turunin, relax lagi. Kakinya gerak-gerakin dulu. Yang benar, kalau Anda melakukan gerakan yang benar, ini telapak kakinya ditarik ke arah Anda. Heelsnya, ini heels itu tungkai, itu tekan sampai ke matras. Tekan kuat, kayak nancep gitu ke matras. Kemudian bawa tarik ini paha, otot paha. Kemudian tekan tulang duduknya yang ada di balok ini, tekan. Yang kamu akan rasain nanti ada micro movement. Micro movement itu movement yang kecil banget. Si panggulmu itu akan buka yang di arah bawah. Yang di tulang duduk itu, tulangnya itu kayak buka gitu. Anusnya itu kayak buka gitu. Kemudian badanmu jadi panjang karena naik ke atas. Oke? Teman-teman coba rasain sampai ke sana ya levelnya ya. Gitu ya. Jadi teman-teman yang ngerasain, ikutin aba-abaku sampai teman-teman ngerasain. Jadi kamu sampai ngerasain paha dalamnya juga terasa. Yuk, mulai lagi yuk. Gerakannya simple, tapi harusnya badanmu sampai ototmu ketarik. Kakinya dibuka, sekarang kakinya sedikit agak lebar deh dibukanya. Jadi lebih lebar dari panggulmu, karena perutnya udah lumayan gede-gede. Oke, sekarang kakinya ditarik dulu. Jangan bersandar di bola ya. Tegakkan badan. Jadi pun Anda nggak ada bola di belakang itu juga nggak masalah. Ini hanya untuk menjaga saja supaya badannya tetap tegak. Tekan kakinya, tekan tungkainya ke tanah. Tungkainya dulu yuk, tekan ke tanah. Tempurung lutut otot pahanya kencang. Kemudian tulang duduknya tekan ke balok. Yuk, semuanya aktif. Pasti akan kerasa sampai ke otot perutmu. Kemudian panjangin badannya, tarik otot pahanya, kemudian lepasin tangannya, kakinya tetap inhale up, naikin tangannya ke atas. Tekan tulang duduknya ke balok, kakinya flexing, angkat kakinya ketarik. Mbak Ellen pandangannya Panjangkan tulang belakang, nafas, inhale, exhale. Tahan. dorong dadanya Mbak Melis Kak. Tegapin badannya lagi. Exhale. Tarik kakinya lagi. Kemudian inhale. Lalu exhale, release. Oke, good. Sekali lagi. Semua ngerasain nggak sampai tulang ekor? Tulang duduk. Yang ngerasain? Jempol. Angkat tangan. Oke, nice. Yuk, coba. Sekali lagi ya. Kerasanya sampai otot perut. Percaya deh.
gitu kan. Nah, ini fungsinya untuk ngasih ruang dan ngasih tenaga ke Anda, karena habis ini kita lakukan beberapa gerakan yang lumayan ya. Tarik kakinya dulu, kakinya tarik, aktifin. Tungkainya tekan ke matras, tekan dulu tungkainya ke matras, ayo. Ini micro movement jadi nggak akan kelihatan dari kamera, tapi Anda akan ngerasain. Lalu, tempurung lutut atau pahanya bawa ke arah soket hip. Tekan tulang duduknya, tekan di balok. Kemudian panjangkan tulang belakangnya, tidak boleh bersandar ke belakang, lepasin tangannya, naikkan tangannya ke atas, Urvastasana. Namanya Dandasana Urvastasana, tekan. Yang di dekat dengan tanah, tekan semua, tempurung lutut otot pahanya kencang. Panjangkan badannya, badan dibawa ke atas. Kasih ruang, nafas. Tarik lagi kakinya Mbak Mariska. Inhale dan exhale, kakinya tegak. Inhale dan exhale, senyum. Bahunya jangan dicepit Mbak Unu, dorong dadanya ke atas. Inhale dan exhale. Dorong dadanya. Last one. Inhale. Exhale, lipat tubuhnya sedikit ke depan. Nah, 15 derajat saja ke depan. Tangannya jangan turun dulu. Nah, tangan tidak turun. Pandangannya ke depan. Pandangan ke depan, betul, tekan. Nah, kemudian inhale, tegakkan badannya. Exhale, turun. Oke, gerak-gerakan kakinya, gerak-gerakan tangannya dulu. tangannya pada pegel. Oke, pegel kan tangannya. Oke, sekarang kita akan posisikan table pose. Ambil selimut, siapin selimutnya. Selimutnya dilipat jadi segini, nah, dipakai untuk untuk mengalasi lutut tulang keringmu. Oke, siapin dulu. Kemudian taruh selimutnya di belakang garis tengah dari matrasmu. Jadi sehingga fungsinya dia jadi kamu lututnya itu ke cover semua dan tulang kering ke cover semua. Kalau pakai handuk, handuknya dilipat 3, dibagi 3. Handuk yang panjang ukuran 120 itu dibagi 3. Kalau 4 kadang-kadang terlalu kecil untuk tulang keringnya nggak ke cover. Oke, sudah, duduk dulu. Oke, kita akan lakukan table pose, cat and cow pose, kemudian balancing pose. Kalau mau pakai bola, siapin bolanya di belakang saja, ya. Nanti kita adjust. Buka tangannya lebar, tangannya dibuka lebar, taruh tangannya di depan. Pastikan tangannya dibuka selebar bahu, kemudian kaki dibuka selebar panggul. Oke, kita cek dulu, tangannya sudah pas belum? Oke. Mbak Putri mundur sedikit. Nah, tangan nggak boleh ditumpu di siku. Jadi kalau tumpu siku, ciri-cirinya gimana? Gini. Lihat, tangannya jadi bengkok. Nggak boleh bengkok nih tangan, sikunya. Caranya supaya nggak bengkok adalah angkat badannya dulu, longgarin, kemudian putar. Jadi nggak menghadap ke depan, tapi menghadapnya ke sini. Kebayang ya? Oke, sekarang tekan tulang duduknya, tulang keringnya, tekan. Supaya apa? Supaya panggulnya tidak nonggeng. Ini panggul yang nonggeng, nggak boleh. Lihat lengkungan di pinggangku. Harusnya ini lurus. Coba amatin. Ini nggak boleh di dropping. Oke? Jadi panggulnya ini dilurusin. Nah, kebayang? Mbak Yunita tangannya mundur sedikit. Oke. Bahunya tidak boleh di drop. Bahunya harus diangkat. Jauhkan dari telinga. Up. Gitu. Ya. Jadi jangan bertumpu begini, tapi tekan up. Jadi punggungnya lurus.
lurus. Coba dilihatin dari depan sampai belakang. Pandangannya boleh lihat ke matras. Dari depan sampai belakang. Punggungnya jadinya lurus. Oke, sudah mulai? Sudah. Nah, sekarang tekan tulang keringnya. Inhale, pandangan lihat ke atas. Buka dada. Exhale, masukkan tulang ekor, lengkungkan punggung. Pandangan lihat ke arah perut. Tundukin kepalanya. Lengkungin ke atas, Mbak Megi. Kayak kucing marah. Inhale, pandangan lihat ke arah depan atas. Exhale, masukkan tulang ekor, lengkungkan punggungnya. Teleponnya masuk, Mbak Megi. Inhale, pandangan lihat ke arah depan atas lagi. Exhale, masukkan tulang ekor, lengkungkan punggung. Last one, inhale, pandangan lihat ke arah depan atas. Exhale, masukkan tulang ekor, lengkungkan punggung. Kemudian inhale, pandangan lihat ke arah depan atas. Exhale, netral, duduk dulu. Oke, gerak-gerakan tangannya dulu. Kemudian tangannya ditarik dulu. Tarik ke belakang. Tarik ke bawah. Tarik ke bawah lagi 4 kali. 1 kali tarik ke bawah lagi. Sisi satunya 4 kali. Kita akan lakukan hal yang sama, tapi tangannya nanti dibalik. Tarik, karena tadi kan ada yang kebas-kebas tangannya dan sakit kan. Tarik. Oke, gerak-gerakin dulu. Nah, kita akan lakukan table lagi, tetapi tangannya dibalik. Oke. Jari tangannya menghadap. Jari tangannya menghadap ke belakang. Kerasa, Bu? Kerasa ya? Oke, tekan kakinya. Inhale, pandangan lihat ke arah depan atas. Exhale, masukkan tulang ekor, lengkungkan punggung, pandangan lihat ke arah bawah. Tekan tangannya. Inhale, pandangan lihat ke arah depan atas. Exhale, masukkan tulang ekor, lengkungkan punggung, pandangan lihat ke arah bawah. Inhale, pandangan lihat ke arah depan atas. Exhale, masukkan tulang ekor, lengkungkan punggung, pandangan lihat ke arah bawah. Last one, inhale, pandangan lihat ke arah depan atas. Exhale, masukkan tulang ekor, lengkungkan punggung, pandangan lihat ke arah bawah. Kemudian inhale, pandangan lihat ke arah depan atas. Exhale, netral. Ubah tangannya lagi. Sekarang kaki kirinya mundur ke belakang. Kaki kiri mundur ke belakang. Tekan tulang keringnya supaya panggulnya ini satu garis. Jadi panggulnya nggak boleh naik ke atas satu. Nih, menceng satu. Panggulnya harus sejajar. Jadi nggak boleh naik satu. Panggulnya sejajar. Lutut yang kaki belakang berada di belakang, menghadap ke belakang. Goyang-goyangin dulu. Oke, goyang-goyangin dulu. Nafas. Good. Nah, kalau sudah, sekarang angkat kakinya. 1. Yang bisa, yang SPD turun ke bawah saja, nggak usah diangkat. 2. Angkat lagi. Turun. 3. Angkat lagi. Tanpa merubah panggul. Jangan dilempar ya kakinya. Turun. Aja. Naik lagi. Ini untuk melatih otot perutmu. Kembali turun. Table pose. Goyang dulu panggulnya. Goyang panggulnya. Kemudian kita lakukan di sisi sebaliknya. Lurusin kaki kanan. Kaki kanannya lurus. Jejakin kaki kanannya dulu. Oke. Sudah? Nah, sekarang mulai angkat. Press kaki kanannya bertenaga, tarik tempurung lutut otot pahanya ke arah pangkal paha. Inhale up, kakinya aktif. Exhale turun. Inhale up lagi, kaki aktif lagi. Exhale turun. Inhale up lagi. Exhale turun. Last one, inhale up. Exhale turun.
table pose, putar. Oke, kemudian silahkan duduk dulu. Gerak-gerakin tangannya, bambunya dulu digerakin. Biar rasanya lebih nyaman. Oke. Kemudian, nah sekarang silakan duduk, aku kasih contoh dulu. Kita masih kerjain paha depan, ya, paha depan. Caranya adalah kita masuk ke table, kemudian taruh ini di paha. Pelan-pelan ya. Pas taruh di paha. Nah, kakinya aktif. So, gerakannya adalah tekan, up, lepas. Tekan lagi, up, lepas. Tekan lagi, up, lepas. Tekan lagi, up, lepas. Oke, jadi kita tekan di sini ketika bolanya kita tekan, kamu akan rasain sampai ke otot perutnya. Tapi otot perutnya nggak keremes. Oke, kebayang? Nah, ketika sudah, kecuali Anda yang punya SPD. Yang punya SPD, turunin saja kakinya, gerakin ke kanan kiri. Jadi yang punya SPD, kakinya turun ke belakang saja. Ini saja sudah challenge. Ke belakang, ke depan, ke belakang, ke depan. Kayak gitu terus. Yang nggak punya SPD, setelah tadi posisi begini, kemudian tarik. A, ke belakang. Tarik. A, ke belakang. Tarik. A, Di paha ke ya. belakang. Jadi taruhnya di paha. Kebayang? Aku mau ajak teman-teman untuk otot yang ada di sini. Nah, yang nggak pakai bola gimana? Yang nggak punya bola, tegakin. Oke. Kemudian naikin. Iya, sorry Sandy. Kena bola ya. Maaf. Tidur lagi dong dia. Jadi naik, tendang. A, ke belakang. Ke samping. A, ke belakang. Malah lebih challenge. Kebayang? Jadi yang nggak punya bola lumayan lebih challenge lagi, lebih kencang lagi nanti. Oke, bisa? Kita siap ya? Tumpuan jangan di bahu dan jangan di tangan. Oke, kita coba. 4 kali kanan, 4 kali kiri. Yang menekan di belakang 4 kali, kemudian ke samping juga 4 kali. Siap ya Bu? Yang punya SPD siapa? Ada? Ada Mbak Putri. Yang punya SPD ke belakang ke depan saja, jadi ini. Yang punya SPD ke belakang ke depan. Nah nanti kalau pas kita yang lain narik ke samping, kamu turun, belakang, turun, ke belakang, gitu tak? Oke? Siap? Yuk lakukan. Table pose. Table pose-nya dibenerin ya teman-teman. Table-nya dibenerin. Kemudian jaga keseimbangannya. Taruh. Oke, taruh di paha. Bunderannya jadi ada banyak ya bolanya ya, perut ada bolanya, di kaki ada bolanya, tekan kakinya, tekan tangannya. Siap, di paha ya. Lututnya menghadap ke bawah. Lihat, lututnya menghadap ke bawah, bukan menghadap ke samping. Ini lututnya menghadap ke bawah, bukan menghadap ke samping. Nih. Mulai, siap 4 kali ya. Inhale, tekan. Exhale, lepas. Inhale, tekan. Exhale, lepas. Inhale, tekan. Exhale, lepas. Inhale, tekan lagi. Exhale, lepas. Inhale, tekan. Tarik ke samping. Exhale, mundur ke belakang. Inhale, tekan. Tarik ke samping. Rasanya sampai ke paha. Pangkal paha. Mundur ke belakang. Nice. Inhale, tekan. Tarik ke samping. Ke belakang. Good. Terakhir. Inhale, tekan. Tarik ke samping.
kemudian ke belakang. Oke. Singkirkan bolanya, taruh ke samping, gerakan dulu. Goyang. Nah, kemudian table putar-putar dulu. Buka lututnya lebih lebar dulu, istirahat sebentar. Taruh bokongnya di tungkai. Kita taruh bolanya di depan. Maaf Sandy, kamu nanti kena bola. Naikkan ke atas. Istirahat. Nafas di sini. Inhale dan exhale. Yang nggak ada bola pakai balok. Yang nggak ada bola pakai balok, benar. Inhale dan exhale. Nafas dulu. Istirahat. Oke. Kembali. Sekarang sisi satu. Siapin ya. Double pose. Double pose. Kemudian silakan ambil bolanya. Taruh di belakang. Oke. Pelan-pelan ya. Sip. Nah, dibantuin Mas. Oke, siap ya. Kakinya aktif. Taruh di paha. Mulai ya, tekan kaki tulang kering kaki kirinya. Inhale, tekan. Exhale, lepas. Inhale, tekan lagi. Exhale, lepas. Inhale, tekan. Exhale, lepas. Last one, inhale, tekan. Exhale, lepas. Ke samping sekarang. Inhale, tekan. Putar. Up. Exhale ke belakang. Inhale, tekan. Putar. Exhale ke belakang. Inhale, tekan. Putar. Exhale ke belakang. Ditekuk ya kaki. Inhale, tekan. Putar. Tekuk lututnya. Ke belakang. Nah. Oke. Sisihkan, jejakin, gerakin kakinya. Kemudian goyang. Silakan duduk dulu. Bahunya diputar-putar dulu. Putar bahunya dulu. Kepalanya boleh di tengah dahi, boleh ditundukin. Jadi bagi mungkin yang tadi bertumpu di bahu salah, biar oke, enak, bisa. Nah, sekarang kita akan lakukan Anjaneyasana with ball. Table pose. Kemudian langkahkan tangannya ke depan. Siapin bolanya. Bolanya taruh di sisi sebelah kanan. Kemudian dari sini inhale, kaki kiri langkahkan ke tangan kiri. Ketutupannya udah. Oke. Tangan kirinya sama kaki kirinya dada. Kemudian letakkan tangannya di paha kiri, berdiri. Bola taruh di sini. Nah, yuk semuanya. Kakinya maju lagi Mbak Wigi. Oke, biar dicek Mbak Heni kakinya maju dulu. lagi, Mbak Putri Kaki maju kiri lagi. maju ke depan, Maju lagi. yang kanan di belakang. Pakai selimutnya. Oke, ditaruh di selimut. Mbak Nah, Dian Pacitan kaki nih lihat depannya kakinya panjang ke depan. Oke, Mbak Dian maju lagi kaki depannya. sudah. Posisinya begini, kakinya agak ke depan. Mbak Ellen maju lagi kaki depannya. Oke, Mbak Heni maju lagi dikit, Mbak Heni. Mbak Mariska maju lagi. Sudah? Oke, sekarang perhatiin. Lutut tekan, tulang kering kaki belakang tekan, punggung kakinya tekan. Otomatis kamu akan ngerasain otot di sini. Betul enggak? Badannya tegak, jangan condong ke depan. Badannya tegak. Yuk, tegakin badannya. Tailbone-nya masuk. Udel menghadap ke depan.
Dari sini buka tangannya taruh di paha. Bolanya taruh di belakang. Inhale. Exhale maju ke depan. Inhale ke samping. Bahu dulu. Exhale maju ke depan. Inhale ke samping belakang. Exhale maju ke depan. Inhale press. Nah. Nafas. 1, 2, 3, 4. Inhale up. Exhale press. Inhale up. Exhale press. Badannya tegak. Inhale up. Exhale press. Oke, tahan. 1, Mbak Hanis badannya tegak. 2, Mbak Hanis. 3, 4. Inhale. Singkirin bolanya. Turunin kakinya tangannya di bawah. Kemudian kaki kirinya mundur ke belakang. Oke, pelan-pelan kita lakukan di sisi satunya. Pindah dulu. Nah, berarti kaki kanannya maju ke depan. Kaki kanannya maju ke depan. Oke, kemudian tangan kanannya taruh di paha kanan. Berdiri. Adjust nih, tailbone-nya. Nggak boleh nonggeng bokongnya. Ini masuk. Oke. Kemudian dari sini, kamu kalau di situ ke tendang bola. Inhale ke belakang, mundurin ke belakang. Exhale ke depan. Press panggulnya. Inhale ke belakang lagi. Supaya buka dada di sini. Exhale ke depan. Nice. Badannya tegak. Inhale ke belakang. Exhale ke depan. Inhale ke belakang. Exhale ke depan. Press. Nah. Press panggulnya. Mulai ya. Panggulnya turun ke bawah. Turun ke bawah. Badannya tegak. Jangan lean ke bola. Inhale, bola hanya buat nyetabilin. Exhale ke depan. Inhale lagi. Exhale ke depan lagi. Inhale lagi. Exhale ke depan. Bolanya hanya berpegangan stabil aja, jangan lean. Lean itu bersandar, nggak boleh bersandar ke bola. Inhale. Exhale ke depan. Kemudian inhale. Taruh tangannya ke bawah, tangan satunya ke bawah, mundur ke belakang. Ada yang takut. Goyang panggulnya. Kenapa? Baik-baik saja Mbak Dit. Baik-baik saja, oh Mbak Dita ya. Oke. Dari sini, jejakkan kaki. Inhale, angkat lututnya. Panjang. Tulang ekornya arahkan ke arah langit-langit. Jinjitin kakinya. Tulang ekornya tempurung lututnya lurus. Gerakin. Mbak Hanis mundurin lagi bokongnya ke belakang Mbak Hanis. Press. Oke. Nah gitu. Panjang. Tangan sudah berubah. Good. Nah, begitu Mbak Hanis. Pandangannya ke selimut depan itu. Nafas. Selimut. Oke. Kemudian kakinya dibuka selebar matras. Pandangan lihat ke arah depan dulu. Baru maju. Jalan ke depan. Jalan ke depan. Pandangan lihat ke arah depan. Tangan kanan di paha kanan, tangan kiri di paha kiri, kita berdiri. Oke, akhirnya berdiri. Gerakin banggulnya dulu. Pelan-pelan. Pelan-pelan dulu. Oke. Ambil ambil selimutnya. Singkirin selimutnya. Kita akan buka kaki. Kakinya dibuka lebar. Abaikan si bola dulu. Kita akan posisikan adalah Wirabhadrasana 2. Nanti kita pakai bola, gerakannya sama. Berdiri di tengah-tengah matras.
Berdiri di tengah-tengah matras. Kemudian letakkan tangan di depan dada. Tekuk lutut, inhale, exhale, buka kakinya selebar pergelangan tangannya. Yuk, selebar pergelangan tangan. Jangan pelit-pelit, kita buka lebar. Mbak celana hitam, apa celana hitam? Mbak Jaksel. Buka kakinya lebih lebar. Mbak Mega, Mbak Rani. Sepergelangan tangan. Jadi kalau ini ditekuk kakinya, tangannya ditekuk tuh, seolah-olah ini ada sinar lasernya set sampai ke kaki. Mbak Devi Jakarta buka lagi. Mbak Dian Pacitan buka lagi. Mbak Wiji buka lagi. Mbak Wiji. Nah, telapak kaki menghadap ke depan. Lihat kamera atas, telapak kakiku menghadap ke depan. Bukan menghadap ke samping. Jari kakinya menghadap ke depan. Nih, jari kakinya menghadap ke jam 12. Lihat di gambarnya. Sudah, letakkan tangannya di pinggang sekarang. Oke. Elbow itu pastiku mundurin ke belakang. Putar bahunya ke belakang. Mundur. Putar bahu satunya ke belakang. Jadi dadanya dibuka. Ini dadanya ngebuka nih. Oke. Dari sini sekarang nih kan, dadanya ngebuka. Kaki kiri dibuka 90 derajat ke kiri. Kaki kirinya dibuka 90 derajat ke kiri. Kaki kanan sedikit masuk. Nah, sedikit masukin. Oke. Sekarang pegang panggulnya, adjust panggulnya nggak boleh miring, tapi harus di-adjust ke depan. Nah, sudah? Oke, dari sini tempurung lutut otot pahanya kencang. Lihat, kaki yang di bawah ini nggak kerja. Nih, lututnya nggak kerja. Ketika kamu press kaki telapak kakinya press, otomatis ininya naik. Nah, lututnya naik. Lihat, kalau nggak bertenaga, gitu. Kok bertenaga, aku press kakinya, aku bawa lututnya naik, rotating out. Jadi nggak cuma ke bawah, naik, rotating out. Jadi ini ototnya ngebuka ke samping. Bisa? Lalu dari sini kita masuk ke Utthita Trikonasana dulu. Naikkan tangan kirinya ke atas. Tangan kiri naik ke atas. Inhale. Exhale, lipat tubuhnya ke samping kiri. Nih, lihat. Badannya tetap panjang. Lipat. Panjang, taruh di samping, putar bahunya ke belakang. Nah, tailbone-nya masuk. Kemudian kepalanya tonggengin dulu, baru tengok ke atas, tangannya naik ke atas. Tahan. 1. Kakinya lurus, jangan bertumpu di lutut. Kakinya lurus semua. Tangannya taruh di paha aja, Mbak Steny. 3. Nah, di situ better. 4. Oke, tekan kakinya. Inhale up, berdiri, kemudian tekuk lutut kaki kirinya. Tekuk lutut kaki kiri, lihat. Lutut satu garis dengan ankle. Paha ini kan belum satu garis nih, pahanya sama matras. Berarti aku kurang mundurin kaki kananku ke belakang. Mundur supaya pahanya satu garis. Mundur ya, mundur ke belakang. Ini kaki. Pandangan lihat ke arah kiri. Tahan. 1, tekuk lagi kakinya Mbak Detia. 2, 3, Lututnya tekuk. 4. Good, pintar. Oke, nice. Lurusin kakinya. Up. Kemudian kembali kakinya paralelin. Oke. Naikin tangannya ke atas. Inhale. Exhale, lipat tubuhnya ke depan. Lipat ke depan. 90 derajat. Taruh tangannya di bawah. Buka dadanya ke depan. Nafas. 1. Buka kakinya lagi Mbak Audrey. 2. Biar bisa. Biar nggak bertekuk. 3. Buka lagi kakinya Mbak Windy. 4. Tempurung lutut otot pahanya kencang. Siap-siap berdiri. Inhale up. Naikin tangannya ke atas. Exhale, taruh tangannya di pinggang lagi. Nah, kakinya tetap ya. Oke, ini lumayan ya sekarang. Kaki kanan dibuka 90 derajat ke kanan. Kaki kiri sedikit masuk.
Adjust lagi panggulnya, pegang, panggulnya di adjust. Yuk, lihat lutut kaki kanannya. Lutut kaki kanan harus kerja. Caranya gimana? Tekan telapak kaki, tempurung lutut, otot pahanya, tarik. Nah, ada rotating out pahanya. Karena lihat ke arah depan. Naikkan tangannya ke atas, tangan kanannya naik ke atas, inhale. Exhale, lipat tubuhnya ke kanan, lipat sejauh yang kamu bisa. Turunin tangannya, bertumpuannya di kaki, bukan di tangan. Tailbone-nya masuk, putar bahunya ke belakang, naikkan tangannya ke atas, kepalanya diputar, pandangan lihat ke arah atas. Nafas. Jangan di lutut, Mbak Yuni. 1, Taruh di paha aja tangannya. 2, Paha atau tulang kering. 3, Lututnya lurusin, Mbak Yuni. 4. Mbak. Oke. Tekuk kaki, tekan kaki, berdiri, tekuk kakinya. Nah, Virabhadrasana 2. Pandang lihat ke arah kanan. Badan tidak boleh condong ke kanan, bawa badannya ke belakang. Nafas. Mbak Herma, Mbak Windy, Mbak Marta, kakinya mundurin. 2, kaki yang mundur, yang lurus ya, mundurin ke belakang. Kaki lurusnya jauhin lagi. 3, 4, berdiri lagi, kakinya paralel, naikin tangannya ke atas, inhale, exhale, lipat tubuhnya ke depan, Ardha Prasarita Padottanasana namanya. Nah, buka dadanya, tekan kakinya, tonggengin tulang ekornya ke belakang, buka itu vaginamu, buka. Mbak Windy buka lagi kakinya biar perutnya nggak. 1, 2, 3, inhale, up, naik. Rentangkan tangan ke samping kiri, samping kanan, deketin kakinya, berdiri. Oke, gerak-gerakin kakinya. Oke, ada option sekarang. Kita lakukan 1 kali lagi putaran, nanti kali ke-3 pakai bola. Ada beberapa yang aku lihat tadi nggak bisa lipat tubuh ke depan, siapin balok di depan. Kalau nggak ada balok, siapin kursi di depan. Ya, kalau nggak ada balok, siapin kursi di depan. Boleh balok, boleh kursi di depan. Ya, kalau aku nggak kasih contoh untuk yang kursi karena nanti ketutupan kameranya. Oke, aku singkirin dulu bolanya. Oh, diam aja di situ, Bul. Nah, diam di situ, Bul. Nah, oke. Sudah? Taruh bolanya di depan dulu. Nanti kita buka ke samping kiri, samping kanan. Namanya kursi boleh ditaruh di depan, betul Mbak Devi. Gitu ya. Coba. Kita belajar untuk buka kaki, buka panggul, panjangin sisi kanan dan kiri tubuh, ya, supaya rahimnya balance, kemudian supaya nggak sesak nafas lagi. Siap ya Bu-Ibu semuanya? Yuk sekarang lakukan dengan sepenuh hati. Lumayan berat tapi kamu pasti bisa. Tegakkan badannya, kakinya berdiri di depan. Sudah? Letakkan tangan di depan dada. Tekuk lutut, inhale, exhale, step out. Buka kakinya lebar. Selebar pergelangan tanganmu. Jangan ragu-ragu. Mbak celana hitam, baju hitam, Mbak ungu. Buka lagi, lebih lebar lagi, Bu. Coba perhatikan ininya. Sudut di siniku. Nih, sudutnya itu 1 jengkal loh. Jadi kalau sudutmu itu belum 1 jengkal pasti kurang tuh. Nah, langsung diunggahkan Mbak Oke. Ke samping, taruh ke tangannya ke samping. Jadi bukanya jangan ragu-ragu, oke? Letakkan tangannya di pinggang dulu. Putar bahunya ke belakang supaya dadanya buka. Ingat, bokong tidak boleh nonggeng ke belakang. Yang nonggeng yang begini. Nah, ini bokong nonggeng ke belakang, lihat. Ya, ini harus masuk. Kemudian badannya tegak. So, dari telinga sampai sini itu 1 garis. Benar-benar 1 garis. Ya. Sekarang, kaki kiri dibuka 90 derajat ke kiri.
Nah, telapak kakinya 90 derajat ke kiri. Lurus lagi kakinya. Udah dibuka, lurus dulu. Mbak Umu, lurus kakinya. Kakinya lurus. Lurus itu tidak ditekuk. Lurus. Lutut. Yes, lurus. Tempurung lutut tetap pahanya kencengin. Tarik. A. Jadi bukan begini, tapi tarik. Sehingga ini ada rotating out di sini. Kaki yang kanan, yuk pegang kaki kanannya semua. Kaki kanan. Kakinya masukin ke dalam. Telapak kakinya. Udah? Tangan taruh di pinggang lagi, adjust panggulnya. Panggul menghadap ke depan semua. Oke, sekarang tangan kanan tetap di pinggang, tangan kirinya naik ke atas. A, panjang. Inhale, kasih ruang di sisi kiri ya. Inhale, exhale, lipat tubuhnya ke kiri. Lipat jauh. Taruh tangannya ke tulang kering. Yuk, panggulnya yang kanan, tailbone-nya masuk. A, masukin. Kamu akan rasain rasa yang ada di sini. Oke, putar bahunya ke belakang dulu. Kemudian naikin tangannya ke atas. Kepalanya tengok ke atas. Nafas. Lurusin kakinya. Kakinya lurus semua. Mbak Rani. Mbak Inhale dan exhale. Di lutut, di paha Yuk. atau di tulang kering. Bertenaga, tekan kaki. Tangannya bawa ke atas seolah-olah ada yang narik ke atas. Nafas. 1, 2, Jangan bertumbuh di lutut, Mbak Ellen. 3, Tangannya di paha aja. 4. Nice. Tekan kakinya buat berdiri supaya ada tenaga. Inhale up, berdiri. Tangan dinentangin. Tekuk kakinya. Nah, tekuk kakinya. Kamu boleh adjust kakinya ke belakang lagi. Nafas. Virabhadrasana 2. Kebuka, ini kebuka, kakinya kebuka. Nafas. Mbak Bega kaki kanannya 1, lebarin lagi Mbak Bega. 2, Kaki kanannya lebarin. 3, 4. Inhale up, kakinya paralel. Exhale, lipat tubuhnya ke depan. Pegang di balok atau di dudukan kursi. Yang dudukan kursi, pegang ke depan. Atau pegang ke dudukan kursi, dorong ke depan. Yang balok, taruh di balok. Pandangannya tetap ke depan Mbak Steny. Nah, pandang lihat ke depan, tumpuannya di kaki, bukan di bahu. Mbak Marta kakinya lurusin. Nafas. 1, 2, 3, 4. Tekan kaki buat berdiri. Inhale up, naik. Exhale, taruh di pinggang lagi. Nah, lakukan di sisi sebaliknya. Kaki kanan dibuka 90 derajat ke kanan. Oke, kaki kiri sedikit masuk. Tempurung lutut, otot pahanya kencang semua. Kencang. Adjust panggulnya. Nah, panggulnya menghadap ke dirimu. Bahunya diputar ke belakang supaya dadanya tetap membuka. Inhale up, naik. Tangan kanannya naik. Exhale, lipat tubuhnya ke samping kanan. Oke, nafas. Taruh tangannya di tulang kering. Putar bahunya ke belakang. Buka dadanya, buka perutnya. Naikkan tangannya ke atas, bertenaga. Tengokin kepalanya ke atas. Tempurung lutut, otot pahanya tetap kencang. Nafas. Mbak Audrey kakinya lurus Mbak Audrey. Inhale dan exhale. Lurusin kakinya Mbak Meg. Inhale dan exhale. Kakinya tetap kuat, ditancekin ke matras ya. Sekarang tekan kakinya buat berdiri. Inhale up. Tekuk kaki kanannya. Nah, pandangan lihat ke arah kanan. Virabhadrasana 2. Nafas. Mbak Helma kaki kirinya Kaki lebarin kirinya lagi. mundurin ke belakang. Kalau Mundurin kurang lagi. lebar. Kaki kirinya Nafas. mundurin ke belakang. Inhale dan exhale. Badannya tetap di tengah ya Mbak Zahra. Inhale dan exhale. Nah, Sekarang inhale, lurusin kaki, lurusin tangannya ke atas. Kakinya paralel. Inhale, exhale, lipat tubuhnya ke depan. Boleh taruh di kursi, boleh taruh di balok. Pandangan lihat ke arah depan. Tahan.
1, 2, Bokongnya Mbak Dona tarik ke belakang Mbak Dona. 3. Pandang lihat ke depan, jangan lihat ke bawah, Mbak baju merah. Nah, pandang lihat ke depan. Tarik bokongnya ke belakang Mbak Dona. Tekan kakinya. Inhale up, naik. Rentangkan tangan ke samping kiri, samping kanan. Deketin kakinya dulu. Kemudian kembali ke posisi table pose. Oke, goyang dulu panggulnya. Yeay. Bagus-bagus loh. Lumayan. Goyang lagi. Nah, sekarang kita mau pakai gerakan yang sama tapi kita mau pakai bola. Di situ tetap ada balok ya. Oh, duduk di atas bola. Duduk dulu di atas bola. Yang pakai kursi, duduk di atas kursi. Yang nggak punya bola, pakai kursi. Nanti aku kasih contoh yang kursi. Ya, itu bolanya yang terlalu kecil. Oke, coba duduk dulu. Ada bola yang terlalu kecil, cek. Ini Mbak Hanis. Mbak Hanis, bolamu terlalu kecil, kayaknya kurang gede ya nanti ya. Maksudnya kurang dipompa lagi, itu gembos banget dan terlalu kecil. Nanti dipompa lagi, Mbak Delia aman. Mbak Steny. Oke, Mbak Anggun juga kurang dipompa ya, nanti pas selesai dipompa. Mbak Vega juga kurang dikit. Mbak Unu juga kurang. Oke. Mbak Mega dipompa lagi. Mbak Aman. Sudah? Jadi cara mengukur bola adalah usahakan ketika kamu duduk itu paling tidak panggul sama lutut itu satu garis. Gitu loh. Lebih enak dia agak tinggi. Itu lebih bagus dibanding dia agak naik begini. Punyanya siapa Mbak? Nah, punyanya Mbak Stani kan dia gini. Ininya lebih pendek kan dibanding lututnya. Ya kan? Jadi harus usahakan agak pas gitu ya. Jadi bisa dikencengin bolanya atau mungkin ukuranmu nggak pas. Kalau misalnya ukurannya nggak pas, bawahnya nggak usah beli lagi, tapi bawahnya kasih karpet agak tebel, jadi supaya kamu bisa tinggi gitu ya. Nah, sekarang silahkan kita lakukan Wirabhadrasana 2. Jadi kaki kiri ke samping kiri. Kakinya 90 derajat. Oke, kiri dulu kerjain. Lalu angkat sedikit, deketin pas di sini. Nah, jadi ini 90 derajat nih. Sudut ini. Kemudian kaki yang kanan mundurin ke belakang. Sama enggak dengan yang tadi? Sama ya. Kalau pakai kursi berarti pasin kursinya. Jadi kamu posisinya begini tapi duduk di atas kursi. Coba Mbak yang pakai kursi. Yang pakai kursi Bisa, Mbak Dian, aku nggak terlalu kelihatan, tapi kursinya lututnya dipepetin ke kursi Mbak. Nanti aku kasih contoh deh. Dari sini, oke, kebayang ya? Nah, yang harus dilakukan adalah ini kaki belakang, ya. Ini nggak boleh naik, rest. Jadi ini pahanya harus ties back ke belakang, up. Movementnya up, sehingga tailbone-nya masuk. Letakkan tangannya di pinggang, samping kiri, samping kanan. Oke, kerasa nggak pangkal paha sampai bokongmu yang di kiri kerasa? Pegang pahamu di sini, tarik. Pegang, tarik, buka. Jadi pegang, tarik. Nah, supaya kebuka. Oke, badannya menghadap ke depan. Mbak baju merah, celana pendek. Mbak Marta Tias. Marta Tias. Nah, kok ini Tias? Aku kebacanya yang Tiasnya. Adjust Pak, badanmu menghadap ke depan. Nah, lagi, ke depan lagi. Nah, jadi kita buka. Oke? Naikkan tangannya ke atas. Bertenaga. Pasti kamu akan ngerasain paha kirimu kerasa banget. Bener kerasa nggak? Sekarang, tekan kakinya. Walaupun pakai bola, tekan kaki. Kita duduknya tidak bertumpu di bola. Seolah-olah kamu berdiri di matras. Anda lihat ke arah depan. Tahan. 1, 2, 3, 4. Turunin.
relax dulu. Bertenaga lagi ya. Sekarang kita taruh tangannya di belakang. Mundur, tangannya di belakang, jalin tangannya di belakang. Ini tangannya di belakang. Dijalin. Oke, supaya buka dadanya. Yuk, jalin tangannya di belakang, badannya menghadap ke depan. Oke, tekan kakinya. Seolah-olah kamu berdiri. Jangan bertumpu di paha. Jangan bertumpu di bola. Pandang lihat ke arah depan. Tahan. 1, Mbak Dian, 2, badannya hadapin ke depan. 3, 4. Good, relax. Oke, goyang lagi panggulnya. Kerasa enggak? Mbak Zahra kerasa ya? Sinimu tuh sampai kerasa gitu kan. Jadi jangan dikira pakai bola itu cuma pakainya buat gini-gini doang. Ini tuh cuma buat muterin kepala ke panggul, ke samping kiri, samping kanan, ke depan, belakang, boleh. Tetapi sebelum itu, buka panggulmu dulu. Teman-teman kerasa ya tadi, Wira Badrasana 2 on the ball, ini pangkal pahanya ini bisa kebuka banget, gitu. Pahanya juga kebuka banget. Sekarang kita coba lihat lakukan ke sisi sebelahnya. Kaki kanan dibuka 90 derajat ke kanan. Yuk. Papatin dulu, kemudian baru duduk. Nah gitu Mbak Dian. Ya. Baru kalau sudah stabil nih, baru kaki yang di kanan, kiri, belakangin. Badannya menghadap ke depan, adjust panggulnya. Badan menghadap ke depan. Di tengah ya. Jadi badannya di tengah. Nah, jangan sampai badannya menggok begini. Ini dibuka. Wah ya, jadi udelmu ini tetap menghadap ke depan udelnya. Sekarang bertenaga dulu, tekan kaki. Tekan kaki kanan tekan, kaki kiri tekan, angkat badannya dikit. Jadi tidak bertumpu di balok, bola. Nah, pintar Mbak Zahra. Naikkan tangannya ke atas, ke samping kiri kaki kanan. Pandang lihat ke arah kanan. Nafas, 1, 2, kerasa, yuk tekan kaki, kakinya ditekan dua-duanya, badannya dibawa ke tengah. 3, 4, inhale, exhale, turun. Relax dulu. Bertumpu di bola sekarang. Dudukin bolanya. Tadi kan bolanya nggak didudukin. Cuman bolanya stay di situ aja. Kamu berusaha untuk naik gitu kan, kakinya berusaha untuk gitu. Gitu kan, tapi ke samping. Nah, sekarang kita lakukan lagi, tangannya ditaruh di belakang. Jauhkan bahu dari telinga, jadi nggak naik, jauhin. Kakinya dibuka. Siap? Kaki tekan, angkat sedikit badannya, panggulnya diangkat sedikit tapi tekan kaki. Bola hanya dipakai untuk stabilisasi saja. Inhale, exhale, angkat sedikit. Nah, tekan kaki. Pandang lihat ke arah depan. Nafas, 1, 2, pahanya kerasa pasti. Tangannya jauh 3, dari tubuh. 4, inhale, exhale kembali. Goyangin lagi. Putar panggulnya. Lihat di depan kan tadi ada kursi atau ada balok kan. Sekarang buka kaki. Inhale up, naik. Exhale, lipat tubuhnya ke depan. Nah, Anda lihat ke arah depan. Bawa kaki tangannya ke depan. Inhale, exhale. Inhale, goyangin. Exhale, bolanya dipakai. Inhale, Maju, exhale ke belakang, mundur. Inhale ke depan, exhale ke belakang, mundur. Yang duduk pakai kursi nggak bisa maju mundur, nggak apa-apa. Tangannya maju ke depan aja. Inhale, exhale. Sekarang tekan kakinya, inhale up. Exhale kembali. Goyang-goyang dulu panggulnya.
Goyang panggulnya, ganti lagi. Saya Gaby telat ngasih makan. Oke. Sudah. Sekarang kalau sudah, tetap kakinya dibuka, duduk seperti ini, duduk di atas kursi atau di atas bola. Kita akan stretching sebentar buat pendinginan. Taruh tangan kanannya di kanan, tangan kirinya naik ke atas. Inhale. Exhale, lipat tubuhnya ke kanan. Inhale. Exhale. Move. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Nah, inhale. Exhale. Good. Inhale. Exhale. Last one. Inhale. Exhale. Kembali naik. Inhale. Exhale kembali. Nah, goyang lagi panggulnya. Lebih besar. Oke. Gantian. Nah, sekarang Anda duduk dulu begini sambil minum boleh. Aku akan tunjukin pose dengan duduk. Ya, pose dengan duduk, kita bersandar di bola. Yang enggak ada bolanya, bersandarnya nanti di dudukan kursi. Aku tunjukin yang di dudukan kursi dulu bentar, supaya mbaknya nggak bingung. Nah, ketika duduk di dudukan kursi, siapin kursi sama siapin tali, apapun itu talinya. Di sandaran kursi boleh. Kemudian ya, duduk, tekuk kakinya, pastikan ini di dudukan kursi. Inhale upright, exhale. Kadang-kadang Anda perlu tali, kadang-kadang tidak. Kalau di sini tadi ada tali, pegang di sini. Kalau tidak, pegang di sana. Kemudian lurusin kaki. Jadi kita kasih ruang, nafas saja. Inhale dan exhale. Inhale dan exhale. Boleh kakinya dibuka ke samping. Boleh. Nafas di sini aja. Kalau pengen santai, kursinya dikasih balok. Jadi ini kita boleh atur baloknya supaya kepalanya bisa ditaruh. Nah. Jadi kepalanya bisa ditaruh di balok. Oke, bisa posisi begini santai. Atau taruh aja di samping, di pegangan kursi. Boleh posisinya begini. Kakinya tekuk boleh, kakinya lurus dibuka boleh. Istirahat. Nah, bagi yang pakai bola, sama. Taruh bolanya, kita duduk, taruh bolanya. Nah, kita bersandar di bola. Deketin dulu. Oke, naikkan tangannya ke atas. Istirahat dulu. Goyang ke samping kanan samping kiri. Kaki boleh begini. Kaki boleh lurus senyaman. Kaki boleh ditekuk sedikit senyamanmu. Lalu yang pakai bola ya, yang pakai kursi kayak gitu terus aja. Tekuk lutut, deketin. Inhale up. Exhale dulu. Inhale up. Ini enak banget. Yang sakit pinggang, sakit punggung pasti langsung selesai urusan. Ya, yuk. Mulai, bisa? Bisa. Deketin. Ditempelin ya, ditempelin sampai. Jadi kamu duduk, tempelin dulu. Tekan kalau perlu. Tekan dulu, baru kamu bersandar. Nah, gitu. Jadi nggak ada rongga di sini tuh, nggak ada rongga. Biar lebih firm. Ya, sudah. Kakinya dibuka boleh, kakinya ditekuk kayak aku boleh, kakinya dibuka ke samping kiri lurus juga boleh, senyamanmu. Oke, sekarang inhale up, naikin tangannya ke atas.
Kepalanya sandarin ke bola. Up. Taruh tangannya di bola. Nafas dulu. Nafas, inhale dan exhale. Relax. Kasih ruang. Nah, usahakan kalau tiap kali habis makan tuh ibu-ibu, supaya nggak bersesek, kamu posisinya begini dulu, istirahat. Tangan boleh taruh di samping deh. Kalau kamu nggak nyaman, dah gini aja, aku kok enaknya gini, ya wes. Gitu kan? Kasih ruang supaya ini perutmu ini ada ruangan. Jadi sebelum tidur atau di tengah-tengah pas kamu tidur, tiba-tiba perutnya sesak, bersesak, ada GERD, ada mual, ada sesak nafas, langsung posisi begini dulu. Makanya bertenggol taruh di samping tempat tidur. Jadi sekali kamu tinggal turun duduk di bawah. Bawah kasih karpet atau kasih matrasnya digelar. Sesekali kamu merasa langsung turun dari tempat tidur. Mau ditaruh di atas tempat tidur juga bisa kan sebenarnya bolanya. Nah sekarang sudah, kalau sudah naikkan tangannya ke atas, tekuk lututnya. Lututnya ditekuk. Pelan-pelan karena ada perut. Sudah, deketin. Tekan kakinya, inhale up. Pastikan tidak jatuh, tidak berdiri. Exhale turun. Inhale up lagi. Jadi usahakan ini tuh nggak ada jeda gitu loh, yang di sini nah. Yang di sini tuh nggak ada jeda, kena semua nggak ada jeda. Nempel ke bola. Kembali. Inhale up lagi. Enak banget Bu. Exhale kembali. Last one, inhale up. Exhale kembali. Sekali lagi inhale up. Goyang-goyangin dulu ke samping kiri, samping kanan kalau pede. Kemudian exhale kembali. Oke, silahkan. Nah, sekarang tekuk lututnya masih bersandar. Silahkan pegang-pegang perutnya dulu, ngobrol sama bayinya. Thank you, hari ini sudah yoga. Kita akan relaksasi habis ini. Caranya Anda duduk sambil ngajak ngobrol bayimu dulu. Kita akan posisi tiduran. Jadi caranya balik tangan bolanya dekat Anda duduk sambil lihat aku dulu biar nggak biru. Miring. Kemudian taruh. Tidur telentang dulu. Tekuk. Yang pakai kursi kakinya ditaruh di dudukan kursi. Kemudian yang pakai kursi kakinya bisa tak buka di sini kemudian kamu masas. Yang pakai bola, tangannya bisa naik ke atas, lurus, tekuk, lurus, tekuk, lurus, gitu ya. Boleh goyang-goyang dulu. Nah ini fungsinya dipakai buat kalau misalnya pulang kerja teman-teman tuh ya, pulang kerja biar nggak bengkak kaki atau work from home dari rumah, duduk terus. Langsung berbahan deh, gini, tekuk lagi, gitu ya. Supaya apa? Supaya kakinya tidak bengkak, buka kakinya. Goyang ke samping kanan, samping kiri, samping kanan, hampir sama dengan happy baby, tapi cuma pakai bola saja. Samping kiri, samping kanan, samping kiri. Habis itu baru tidur boleh terusin tidur terlentang sambil rileks. Boleh kamu miring, tapi berkaki yang atas ditaruh di atas. Jadi ngeluarin bolanya. Oke, yuk kita lakukan lagi tadi yang di tengah ya. Tadi kan masih udah pada lakukan kan? Ini enak banget soalnya. Oke, inhale, exhale lurusin, inhale ke samping, exhale lurusin. Belajar buka kaki ya Bu, buka paha. Besok tuh teman-teman pas lahiran buka pahanya lebar banget loh. Inhale, exhale, gitu.
Inhale, exhale, kemudian goyang-goyangin. Boleh ditekuk sambil digoyang-goyangin juga boleh. Oke, nyaman dulu. Yang pakai kursi ingat bisa begini, bisa pegang dulu di masas-masas gitu, pahanya gitu. Yang lain Anda masas-masas juga boleh. Lalu setelah itu baru miring ke samping kiri atau samping kanan, terserah Anda. Dikelonin bulatnya. Nah, sedikit perutnya agak tengkurap. Oke. Boleh pakai bantal, boleh. Apa Sandy? Kamu lihat mama tidur langsung pengen ikutan tidur di dekat mama. Kemudian, oke, silakan pejemin mata. Nah, gimana ibu-ibu rasanya? Oke. Kebuka nggak? Aku nanyain ke Mbak. Evaluasi dulu Mbak Bel. Oh, evaluasinya astaga. Kamu lagi makan ya? Udah mama matiin. Oke, mama matiin dulu di sini. Yes, ya.
Evaluasinya sih tadi waktu kalau di posisi duduk, di posisi kneeling itu udah oke-oke gitu kan. Cuman waktu di posisi berdiri di Utthita Trikonasana itu banyak banget yang satu kakinya kurang dibuka lebar. Terus yang kedua masih banyak teman-teman yang numpunya di lutut. Jadi eman-eman bu lutut ya gitu kan. Jadi usahakan kalau emang belum bisa meraih di tulang kering, usahakan taruh aja di paha atau enggak taruh aja di pinggang supaya lututnya enggak terlalu banyak penekanan, karena kan teman-teman lagi hamil dan ada hormon relaksin takutnya itu membuat cedera gitu. Jadi harus benar-benar diingat bahwa sendi itu enggak boleh buat tumpuan. Ibaratnya gini, sendi itu nggak boleh dipegang kalau yoga gitu. Kalau lagi yoga tuh mau sendi siku, mau sendi lutut itu jangan dipegang karena otomatis kalau kita megang tuh kita kasih tekanan di situ. Jadi usahakan satu kakinya harus dibuka lebih lebar karena ketika kakinya itu kurang lebar, kebanyakan nanti bakalan twist perutnya atau keperes perutnya kayak gitu. Jadi usahakan kakinya lebar dulu. Terus yang kedua, usahakan tidak menekan di sendi. Sendi apapun, mau sendi lutut, sendi siku ketika kita kneeling gitu. Jadi usahakan bener-bener apa tuh namanya ininya tuh ditaruh di paha aja deh, di tulang paha bagian tengah atau di tulang kering. Kalau memang teman-teman butuh balok, silahkan siapkan balok supaya nggak terlalu banyak menekan di lutut. Itu aja. Oke, semangat teman-teman. Oke, nah sekarang evaluasi dari ibu-ibu yang ada di sini. Mbak Hanis, apa yang kamu rasain Mbak Hanis? Aku buka dulu di sini. Ya. Yang aku rasain ya enakan Bude. Cuma yang nggak kuat tuh waktu posisi gini tuh ya ini di sini penekanan tuh sakit banget di sininya itu. Yes, betul. Jadi nggak kuat ya bang. Oke, nggak apa-apa. Jadi itu aja sih. Ya, gerakan itu adalah gerakan untuk nguatin otot yang ada di psoas masal. Jadi psoas masal itu otot yang di sini lah. Dari sini ke sini. Sama otot quadriceps di paha depan. Nah, kalau ini mau kuat, ininya bisa rilis keluar kencang panjang kayak gitu tuh. Bayimu itu turunnya lebih gampang. Karena apa? Ininya rilis. Jadi lebih lentur, elastis gitu. Kan ototnya harus dikerjain dan berulang karena ototnya kan di dalam banget gitu ya. Terus sip. Nah terus siapa lagi yang nggak pakai nggak pakai bola? Mbak siapa? Mbak Dian. Mbak Dian, kamu ada kesulitan nggak Mbak Dian? Lagi minum. Sorry. Mbak Dian, kamu ada kesulitan nggak? Itu sih paling yang waktu kakinya kayak gini terus ke sampingnya gitu loh Bude. Oh iya. Karena kamu nggak pakai bola, jadi pakai bola. Kalau nggak pakai bola lebih kenceng gitu kan, lebih kuat gitu. Nah harus ngangkat soalnya. Nah teman-teman latihan itu penting banget untuk ngebantu ini loh panggulnya. Jadi ini panggul. Kalau kakinya dibuka ke sana, ini loh. Nah dia buka begini. Kebayang? Dia buka begini. Nah, ingat tadi aku posting tentang proses persalinan yang asimetrikal. Nah, asimetrikal itu kayak gini. Yang tadi kakinya dimajuin ke depan. Jadi, ketika maju ke samping atau maju ke depan, ketika kamu begini, ya kan? Ini bisa ngebuka asimetrikal, ini ngebuka. Panggulnya ini jadi ngebuka gitu loh. Nah, kalau teman-teman latihan dari sini tiap hari deh, lurusin, buka, nanti, buka, nah, turun, buka lagi, gitu. Ini panggulmu ini jadi sendinya bisa oke. Nah, kalau seandainya ada kasus, sampai ada kasus nih, persalinanmu macet, ini obatnya. Jadi pembukaan 5 macet, kontraksinya jelek, kamu pengen ngejen terus, ambil bola, taruh bolanya begini, boleh kamu begini aja, gini, atau boleh. Jadi supaya apa?
Gerakan asimetrikal itu ngebuka, nih loh, panggulnya jadi kasih ruang. Kalau panggulmu kasih ruang, apa yang terjadi? Kepala bayinya itu bisa rotate, bisa muter. Ini kan ada ruangan nih, ini. Jadi dia bisa muter. Begitu ada gerakan dikit, dia bisa muter karena dia punya ruangan untuk space. Jadi kenapa? Prinsipnya adalah bayimu akan menempatkan diri sesuai dengan ruangan yang sudah kamu siapin. Prinsipnya begitu. Kalau ibunya tidur terus selama proses kontraksi, lalu proses persalinan tidur terus, kira-kira bayinya punya ruangan nggak? Nggak punya. Apalagi kamu tidur miring. Ini kasurnya Sandy ini. Tidur begini. Ini kan ketekan ya. Ya kan? Ini kan ketekan. Ini kalau pahammu aja kamu nggak pernah gerak, ini kebuka nggak? Nggak kebuka, iya kan? Nah, tapi kalau kamu begini, nggak mungkin tengkurap kan? Harus berlutut toh, gitu kan? Kalau tengkurap kan nanti kayak timbangan, jungkat, jungkit gitu kan? Nah, jadi begini kan? Ini bebas, sehingga dia bisa move freely, gitu. Ini juga bisa move freely. Ini juga panggulnya. Tulang ekornya bisa nutasi dan kontralugasi. Itu kuncinya. Makanya kenapa sekarang dilatih dulu supaya besok pas lahiran kamu kontraksi nggak tidur terus nangis mati gaya, kemudian sambil sakit banget mas, gitu kan? Suami tiap kali dokter datang, berapa jam lagi saya lahiran? Memang kita cenayang kayak gitu loh, ngerti nggak? Jadi kadang-kadang pertanyaannya itu suka melakukan, mohon maaf, pertanyaan bodoh. Kira-kira ini nanti lahirnya berapa jam lagi gitu kan? Nggak bisa, Bu. Secara teori memang pembukaan 5 sampai pembukaan 10, 1 jam 1 senti, ya kan? Itu secara teori. Memang tubuhmu bisa sama dengan teori? Enggak kan? Tubuhmu beda-beda, ya kan? Jadi semakin kamu rileks, semakin kamu kuasai nafas, semakin kamu happy, semakin badanmu siap, semakin cepat. Moga-moga nanti lahiran ibu-ibu keluar kayak yang aku posting tadi. Jadi COVID nih, sampai di ruang bersalin, kamu udah buka 8, setengah jam kemudian buka lengkap, dokternya datang, kamu ngeden, keluar, utuh perineumnya, habis itu bayimu pipis pupuk, bentar lagi kamu pipis pupuk nggak apa-apa, pipis, udah 24 jam pagi lahir, malamnya pulang. Enak toh? Nggak terpapar banyak-banyak virus di rumah sakit. Niatinya begitu ya ibu-ibu ya, jadi supaya nunut brojol aja lah di rumah sakit gitu ya, atau di klinik kita. Oke? Nah, kita foto bersama sekarang. Yuk. Bergaya dulu ya semuanya. Kita foto. Aku seneng banget hari ini semuanya nyalain kamera. Oke. 1, 2, 3. 1 kali lagi. Sen, kamu foto, Sen. Kamu ikut yoga tapi kamu tidur 2, terus. 3. Oke, terima kasih. Matati, tante-tante, sehat lalu ya, tante-tante. Dadah.